Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kita masih membahas dan juga membincang soal potensi budidaya lidah buaya. Sudah tidak berdua, tadi kalau saya sama Bu Widya. Sekarang kita sudah bertiga ya pemirsa. Sudah ditemani Mas Markus Nanang Setiawan, petani lidah buaya. Assalamualaikum Mas, apa nih saya panggilnya? Mas aja deh. Mas aja. Mas Markus, Mas Nanang, Mas Setiawan. Biasanya Mas Nanang. Mas Nanang, Mas Nanang usia berapa Mas? Sekarang 25 Kak. 25 tahun. Ini petani milenialnya ya Bu Widya ya. Wah, luar biasa. Langsung tampilkan. Langsung hadirkan. Mas Nanang, kenapa kemudian tertarik untuk saat itu pertama kali? Kenapa sih pengen coba nanam lidah buaya, Mas Nanang? Saya lihat untuk tanaman lidah buaya sendiri itu gampang untuk perawatannya, penanamannya, dan setelah panen itu pun banyak potensi yang dapat dikembangkan. Nggak hanya kita jualan produk panennya, cuman kita nambah edit value-nya. Misal kita buat olahan minuman kayak nata de aloe vera, terus ada permen, bahkan sampai ke donat untuk sekarang. Tuh, mungkin begitu kan. Saat itu Mas Nanang sama siapa? Sendiri atau sama teman-teman mengembangkan lidah buaya? Untuk pengembangan sendiri saya dengan keluarga Kak. Jadi ibu saya, bapak saya itu sangat mendukung di pertanian lidah buaya. Lahan sendiri untuk budidayanya? Lahan orang tua. Lahan orang tua. Nanti punya sendiri ya Mas Nanang ya. Oke. Nah, sudah berapa kali panen berarti? Dari pas pertama nanam sampai sekarang? Berapa kali ya? Sebenarnya kalau lidah buaya itu kan satu kali nanam itu setelah 1 tahun itu baru panen. Nah, akan tetapi setelah masa panen itu setiap bulan kita panen. Jadi begitu. Kalau dihitung berapa bulannya, udah berapa bulan itu? Berapa kali ya? Berarti bulan ini ada panen juga? Iya, tiap hari kita mengolah. Tiap hari mengolah? Iya. Oke. Nah, Mas Nanang nih kata Bu Widya tadi sempat kita bincang juga nih roadshow ya Bu ya, memperkenalkan lidah buaya. Sudah kemana aja Mas Nanang mengenalkan lidah buaya ini ke masyarakat, ke orang-orang? Oke, kita kan sebenarnya lidah buaya ini ada yang namanya komunitas lidah buaya Indonesia Kak. Dari situ saya dapat banyak relasi-relasi baru petani-petani lidah buaya di seluruh Indonesia. Roadshow kami, maksud saya ya sharing-sharing kita di lidah buaya ini udah yang pertama kemarin di Tangsel ya, di tempatnya Mas dan itu, terus yang kedua di Bali kita beberapa hari di Bali, terus kemarin ke Bogor juga ya, sempat ke Bogor juga, ke yang ini di komunitas difabel. Oh iya, sempat di komunitas difabel di Kitorato. Oke. Nah, ini kayaknya ada kesenangan tersendiri kalau kita lihat ya Bu Widya ya. Ini Mas Nanang semangat banget untuk kemudian memperkenalkan lidah buaya kepada masyarakat dan teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum tahu. Nah, Mas Nanang sama Bu Widya boleh dong dijelasin. Ini belibet ya Bu. Dijelasin ada apa aja sih Bu, dan kemudian ternyata lidah buaya bisa produksi dengan berbagai produk keluarannya. Ini ada apa aja Bu, silakan. Atau Mas Nanang, enggak? Terima kasih untuk produk saya. Ini itu saya beri brand Marvera. Jadi Marvera sendiri itu dari Markus aloe vera sebenarnya. punya sendiri. Iya, branding Coba ya. bikin branding gitu. Itu produk kedua saya sebenarnya. Ini produk kedua. Wedang lidah buaya instan. Itu produknya itu tinggal seduh kayak kita bikin kopi gitu. Ada yang original, ada yang rasa jeruk, jambu, leci gitu. Nah, kita kombinasikan dengan buah-buahan asli gitu. Buah-buahan asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini pakai teknologi tertentu berarti Bu untuk pengolahannya sehingga dia menjadi seperti serbuk jadi seperti kalau ini. Kita ada dua macam nih. Yang pertama benar-benar Mas Nanang awal mulai itu manual, pakai penggorengan ya Mas ya. Benar-benar pakai terus kemudian kita yang mengembangkan sistem baru ini itu akan pakai mesin nih, sudah pakai mesin gitu. Nah, kayak permen itu juga udah pakai mesin ya Mas ya. Untuk itu udah pakai mesin. Jadi yang tadinya pakai mulai ini kita mulai berubah gitu.
Tuh, Oke. kalau untuk produk sih seperti itu. Jadi, Pendanaannya sendiri hasil dari panen. Kalau pendanaan sendiri Kepo ya. gini nggak apa-apa. memang jadi prinsip saya dalam usaha ini. Saya itu ada yang orang bilang itu usaha dari nol. Yang dimaksud usaha dari nol itu bukan berarti usaha dari nggak punya apa-apa, tetapi usaha dari apa yang kamu punya. Ya, apa yang kamu punya itu kembangkan, profitnya dikumpulkan, tingkatkan usaha kamu gitu. Itu untuk prinsip saya. Jadi untuk pendanaan dari luar mungkin ada, cuman sedikit lah itu untuk menambah alat-alat usaha gitu kan. Jadi dari mulai pakai penggorengan, terus sampai udah bisa bikin permen pakai mesin yang masih skalanya mungkin masih kecil gitu. Nanti ya semoga bisa gede lagi gitu ya Mas. Itu udah pakai mesin sih. Ini udah pakai mesin. Oke. Produk kedua nih Mas Nanang. Ini namanya masih Marvera juga. Iya, brandnya itu Marvera. Kalau yang ini Marvera Candy bukan ya? Soft candy. Marvera soft candy. Ini gimana nih Mas Nanang? Oke, kalau yang itu memang permen lidah buaya. Teksturnya kayak apa namanya, jelly, cuman dia crunchy di luar. Nah, itu diproses dengan proses dehidrasi, jadi dikeringkan dengan mesin khusus gitu. Oke. Ini produk yang keberapa Mas Nanang kembangkan? Itu ketiga sebenarnya. Yang pertama itu kayak nata de aloe vera. Oke, tidak dibawa ya Bu? Ya, belum. Karena agak susah ya bawa ininya. Oke. Prinsip kita bikin produk yang nggak pakai pengawet tapi bisa awet gitu. Ini nggak pakai pengawet sama sekali? Tanpa semua nggak ada pengawet ya. Bisa bertahan berapa lama Mas Nanang? Kalau yang permen itu 2 bulan nggak? 2 bulan. Oke, dalam suhu biasa ya, suhu ruangan biasa. Oke, selanjutnya Mas Nanang juga bawa donat ya Bu? Donat. Donat aloe vera. Ini apa isiannya atau bahannya yang dari aloe vera? Isiannya kan. Isiannya. Jadi selainya pakai selai aloe vera. Oh, selainya aloe vera. Kalau mungkin biasanya pemirsa dan masyarakat isiannya coklat, stroberi dan lain-lain, ini isiannya aloe vera. Iya. Oke. Jadi rasanya gimana? Rasanya bisa digoreng tuh ya Mbak. Cobain. Rasanya apa? Manis kah atau seperti apa sih Bu kalau dia jadi selai? Kalau jadi selai itu ya agak manis ya. Ya, tapi ada crunchy-nya. Ada crunchy khasnya lidah buaya. Krenyes-krenyesnya itu. Oh. Jadi luar biasa. Jadi bedanya dengan yang lain ya ada kayak apa, kalau dimakan tuh ada krenyes-krenyesnya gitu. kayak permennya ini kan juga di luar kering, di dalamnya kan dia lembut gitu. Di luarnya kering, dalamnya pas digigit tuh dia tidak keras seperti yang di bagian luarnya gitu ya. Oke. Nah, kalau Bu Widya sendiri nanti ketika masih bersama teman-teman petani, apalagi kira-kira Bu yang ingin dikembangkan, produk apa? Sebenarnya mau mengembangkannya mulai dari teknologi pertaniannya. Jadi kalau dulu awalnya itu manual, pembibitannya gitu. Nanti kalau lahannya kita makin besar, kita sekarang ini juga sudah kita siapkan dengan drone. Jadi kita penanamnya pakai drone. Terus sistem irigasinya atau pengairannya itu kita mencontoh gitu ya, tapi bikin sendiri gitu ya Mas ya. Tapi mencontoh teknologinya, sekarang teknologi pertanian yang paling tinggi tuh di Israel gitu. Nah itu kita sih kalau beli nggak sanggup gitu, belum sanggup ya. Udah kita bikin. Jadi Mas Nanang create sendiri, bikin sendiri. Contohnya dia pakai namanya apa ya Mas? Drip ya? Iya. Drip gitu. Jadi pakai drip, jadi nggak usah harus nyiram-nyiram pakai selang lagi. Tapi nanti dia otomatis gitu, kalau dibutuhkan ya dibuka pompanya, dia udah langsung ini sendiri gitu di tiap pengairan sendiri ya. Itu jadi ada teknologi yang kayak gitu. Nah itu satu, jadi pengembangan kami di teknologi plus itu kalau di teknologi pertaniannya, kemudian teknologi produksinya. Teknologi produksinya yang tadi, jadi Mas Nanang nggak perlu capek-capek pakai penggorengan, tapi pakai mesin gitu. Nah memang setiap produk itu bisa jadi mesinnya itu agak beda gitu. Itu yang membuat menjadi agak lebih mahal. Misalnya waktu bikin yang serbuk itu khusus. Nah waktu bikin permen beda ya Mas, kan dehidrasi. Sekarang kita lagi bikin ekstrak karena sebenarnya permintaan ekspor itu ekstraknya itu ke Korea, kemana, negara-negara yang membuat kosmetik gitu, permintaannya banyak. Tapi kalau ekstrak itu juga mesinnya juga beda gitu. Jadi kita masih pikirkan nih yang macam-macam itu. Cuma saya juga berpikir
kalau ternyata kebutuhan di Indonesia itu juga banyak, membuat kosmetik banyak, ya kita kembangkan ini. Saya ingat ini aja supaya kita jangan menjual nih mentahnya. Kalau dulu orang jual cuma pelepahnya aja. Ininya ya Bu. Oke. Nah sekarang petani tuh kalau bisa diarahkan ke sana. Tuh anak-anak kreatif kok, karena muda-muda ya, petani muda, mereka bikin ini, bikin itu, kok ada kepikiran gitu. Sampai ada usulan kita yang sedang kita buat nanti ke arahnya kosmetik. Oh oke. Mas Nana mau bikin kosmetik. Ini Marvera juga ya nama kosmetiknya. Mas Nana boleh bocoran dong sedikit. Mungkin pemirsa juga nih pengen nih lidah buaya, tapi omsetnya seperti apa? Cukup menjanjikan kah? Menjanjikan ya. Bocoran. Untuk omset sendiri gimana ya? Sebenarnya gini, kita itu udah menghitung-hitung omset kita di Marvera ini untuk penjualan bibit aja per kilo, misal maksudnya pelepah ya, pelepah itu per kilo udah 7.000. Ketika kita jual dalam 1 bulan kita bisa panen sampai dengan 700 kilo. 700 kilo Jadi, untuk satu kali panen Bu? Untuk lahan 1.000 meter 1.000 persegi meter ya. persegi. Itu Oke. udah 7 kali 7 itu udah 21 ya, 21. Nah, itu untuk pelepahnya aja. Apalagi kalau kita nanti diolah menjadi produk, adalah produk 1 kilo pelepah itu bisa jadi yang pack itu apa, wedang. Ini Ya. wedang. Ini dijual berapa sih Mas? Kalau di pasaran itu 20.000. Segini? Iya. Segini 20.000. Nggak mahal kan? Cukup make sense ya. Cukup standar. Dan kalau ini kalau apa permennya? Permen itu yang ini 40.000. 40.000. Yang Ini ukuran dewasa, besar, anak-anak pada suka ya Iya. Bu ya tetap permen. Tapi Apalagi ada yang donat. packnya juga sih, ada yang bentuk pack juga ya Mas ya, dijual Ada lebih yang pack murah juga. ya. Kemasan ekonomis. Kemasan ekonomis itu ada. Kemasan ekonomi. Oke. Biar Nah, ibu-ibu bawa di tas gitu. oh iya betul ya. Mas Nana, ini apakah teman-teman yang di komunitas lidah buaya ini semakin banyak berarti Kak, ketika misalkan ketika memperkenalkan nih potensinya loh, ini omsetnya ya, cukup menjanjikan saat ini, bagaimana respon teman-teman dan masyarakat? Responnya sangat positif Kak. Kebetulan saya juga seneng, jadi nambah-nambah relasi gitu, banyak yang datang ke rumah belajar bareng, dia langsung tertarik, dia nanam sendiri. Nanti kita ajarin bagaimana cara perawatannya, budidayanya bagaimana, hingga nanti dia punya produk sendiri. Jadi kita ngarahin itu mengembangkan apa yang dia inginkan. Ya, jadi seperti donat ini. Donat ini sebenarnya bukan produk saya, produk teman saya. Nah, awalnya dia produksi donat frozen biasa. Kita kembangkan dengan aloe vera ini. Oh, ternyata make sense. Oke. Bisa kolaborasi. Dengan begitu. isian aloe vera ya. Selain ini ada lagi nggak sih Bu? Mungkin yang sudah diubah juga menjadi apa produk lain? Sebenarnya gini, seperti nyambung Mas Nanang tadi ya, produk apa gitu. Ini ada satu contoh di Bali gitu ya. Di Bali itu ada petani-petani juga sekitar 20-an gitu di Karangasem gitu. Mereka tuh bertani hanya ini aja, hanya pelepah terus masukin ke pabrik gitu ya. Tapi waktu belajar sama Mas Nanang, belajar dia bikin bikin produk ya, bikin produk nata ada aloe vera ya, ini masih nata ada aloe vera. Karena bisanya mungkin sekarang masih seperti itu, dia belum tahu yang pengembangan yang lain. Nah, jadi tiap daerah yang mulai mengembangkan itu sendiri-sendiri nih Mbak, sesuai dengan improvement di daerahnya masing-masing. Ada lagi yang Tegal ya Mas, Tegal atau apa ya? Di Tegal. Di Tegal juga ada, tapi ini sedikit lebih beda, lebih maju ya kalau yang di sana lebih maju gitu. Jadi kita sebenarnya menularkannya itu adalah menularkan nggak cuma produknya, tapi mulai dari cara yang benar pertanian seperti apa, plus kamu maunya bikin apa nih. Jadi kita bantunya apa sesuai dengan potensi daerahnya, juga pasarnya. Kalau di Banten belum ya Bu? Belum ada nih petani-petani sama milenial. Mbak Dea deh. Wow, insya Allah. Nah, minimal lahan yang harus dibutuhkan ketika misalnya ingin budidaya lidah buaya berapa Mas Anang, Bu? Tergantung ya, tergantung. Jadi kita juga punya di anggota kita yang mungkin sekitar 200-an ya, 275-an gitu, itu ada 300 gitu. Saya punya 1000 ada, sampai yang lebih dari itu ada gitu. Cuma kita yang, nah perbaikan sistem ini termasuk itu, dibuat kayak paket. Jadi paket 1000, paket berapa, itu karena hitungan ininya lebih murah. Biayanya, apanya gitu. Memang makin besar lahannya makin murah, tapi kita juga harus pikirkan, karena saya nggak mau gini, banyak
pertanian tuh tren juga menurut saya ya. Orang Indonesia tuh suka tren gitu, tren ini, tren tanam apa kemarin ya, sorghum, tren tanam porang gitu. Terus habis itu petaninya bingung mau dikemanain ya, habis itu hasilnya kemana. Jadi mereka nggak trust lagi. Jadi kita pernah ketemu orang-orang yang nggak trust gitu kan, ntar lidah buaya apa lagi, ntar kita arahin kemana gitu. Nah kami nggak mau seperti itu. Jadi kita mau A to Z dari hulu ke hilir, petaninya tuh harus tahu dan dia bisa ngolah. Tapi masalah dia mau ngolah apa itu terserah gitu. Kamu mau apa, asal pokoknya jangan dia jual hanya pelepahnya saja, karena pasti kecil hasilnya. Pelepahnya saja kalau misalnya hitungan ekonomis BEP gitu ya, BEP-nya mau berapa? Apa namanya itu lama. Tapi kalau dengan produk, minimum produk yang minuman itu, wedang itu yang instan itu misalnya 3.000 meter persegi udah BEP 2 tahun. Berarti itu sampai 10 tahun nggak usah beli bibit lagi, karena bibitnya sampai 10 tahun. Oke. Gitu. Terus terang karena misi kami adalah mau menyejahterakan petani, mau menciptakan petani-petani muda. Jadi kita nggak mau bukan cuma sekedar menjual komoditas, memanfaatkan tanah, itu nggak mau. Jadi dengan background itu ya kita semoga bisa gitu ya Mas Nanang ya. Gitu sih. Amin. Semakin berkembang, semakin banyak masyarakat yang tahu dan ikut serta jalan ninjanya Mas Nanang ya. Jalan ninjanya betul. Bukan jalan sutra, jalan ninja ya. Jalan ninja. Oke, Mas Nanang dan Bu Widya, kita masih ada satu segmen nih. Nanti kita akan lihat ada beberapa pertanyaan Bu yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV. Nanti kita akan bacakan dan langsung bertanya kepada Mas Nanang dan juga Bu Widya. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.